kalau misalnya sebenarnya ada artinya sih kenapa dia ngomong A B C D gitu. Tapi itu saya serahin lagi ke yang nanti baca gitu. Tapi saya sih sebenarnya ada maksudnya gitu dalam hal ini, terus kemudian di rumah sakit dan ada. Tapi itu gue serahin lagi ke pembaca kasarnya. Gitu sih. Enaknya kalau kerja sama tim itu selalu dapat feedback ya. Iya itu minusnya plusnya. Plusnya gitu. Minusnya direvisi ya. Yang diam. Enggak. Mereka, gue suka sih feedback mereka gitu. Apalagi secara visual. Kadang kalau misalnya kita nulis kan kita ngebayanginnya A B C D E F G gitu kan. Tapi saya ingat banget Juan tuh pernah bilang kayak gitu. Ini bagus, tapi kalau dikomikin apa sih anatomi badannya bakal aneh, si struktur ininya bakal aneh kayak gitu. Nah itu saya nggak kepikiran tuh waktu nulis gitu. Soalnya di otak saya kebayangnya kayak gini nanti gitu kan. Tapi kata si Juan enggak, nanti perlu teing kayak gitu-gitunya. Mereka lebih paham lah dasarnya. Makanya ini sangat jadi banget kayak gitu. Ini buat teman-teman ilustrator nih Kak Juan sama Kak Evita. Selain makna dari cover ini kan mungkin teman-teman yang ada di sini mungkin pernah lihat di IG-nya Kontak Ribut Comics, ini salah satu promotional art-nya gitu. Ada makna-makna tertentu nggak sih dari promotional art-nya itu sendiri, bahkan jadi di luar komiknya itu sendiri ada sudah mengangkat tema-tema atau ada simbolisme tertentu? Oh, yang itu tuh yang pertama nih, itu tuh beneran. Jadi kita bagi beberapa gitu, ada 3 ya waktu ya untuk promosional. Dan yang pertama yang paling depan ini nih dari Juan. Jadi mungkin Juan bisa jelasin yang gambar mata. Coba aja gambar mata. Boleh cerita soal gambar yang mata ini sebenarnya maknanya apa sih? Jakarta. Intinya saya pengen bilang di situ tuh kayak Situ aja. Bapak silakan lanjut. Udah gue cek. Kayak sesuatu yang kita kira penting itu sebenarnya belum tentu penting gitu. Makanya tulisannya you'll be missed. Sama ya kayak gitu sih. Terus pas melihat ke cerita kayaknya kalau gambarnya ini seru. Saya ingin apa bahasanya? Membuat orang bertanya. Terus misteri ya. Itu sih sebenarnya. Terus untungnya ketemu referensi bagus, terus kayak pas sama ceritanya ya itu dipakai. Pak Juan kan sempat dari tadi ngebahas referensi gitu. Boleh sedikit bocorin nggak sih gitu referensinya dari mana aja gitu, apakah film, komik atau justru cerpen gitu? Kalau untuk proyek ini banyaknya fotografi sih. Film nggak terlalu ya, karena agak susah. Saya masih merasa agak susah kalau nge-breakdown timing film ke komik itu agak susah buat saya. Jadi banyaknya fotografi kayak gitu. Terus ya komik juga, cuman paling yang diambil apa ya, style inking kayak gitu. Tapi ya maksudnya diolah lagi pas ngerjain kayak yang ini nggak pas kayak gitu, yang ini pas. Buat fotografinya sendiri ada nama-nama tertentu yang sering jadi bahan referensi kan? Nah, saya tuh gimana ya? Kadang kalau misalnya saya buka Pinterest yang standar gitu ya. Kadang ada foto random tuh bisa saya terjemahin ke sesuatu yang lain gitu. Jadi nggak spesifik nama orang siapa gitu. Nama fotografernya siapa gitu. Kadang foto random, ini nih. Kayak gitu, jadi agak susah ya kalau harus dijabarin gitu. Soalnya maksudnya dari teman-teman gitu kadang nanya referensi gitu, lu dapet dari mana gitu. Saya juga agak bingung karena kadang-kadang hal random aja gitu.
soalnya bakal random atau komik random, oh ini bagus kayak gitu. Nah, inspirasi datang dari mana aja ya katanya. Nah itu Oh ya, sama maaf nih Lala, harganya 149 tadi saya salah. Tetap nanggung ya. Nah, kalau buat Kak Vita sendiri untuk urusan referensi membuat output ini boleh tahu apa aja? Cover atau marketing? Oh, Kan bebas. ada beberapa cover ya. Bebas. Karena tadi kita nyambungnya ke marketing, baik Ya, boleh. ke marketing aja ya. Boleh yang Yang di depan. mana nih? Ini nih. Yang di depan ini setelah yang gambar mata dia ada promo artnya nenek-nenek di wheelchair kursi roda. Ya benar. Ini tuh ada di bagian halaman. Ini dalam cerita dia termasuk toko yang penting tapi tidak penting tapi penting juga. Jadi kayak aku juga nangkepin wajahnya juga. Ini nanti ada aku ambil referensinya sebenarnya sama ya. Referensinya random foto yang vibe-nya sesuai sama Outmon kayak gitu. Yang sesuai sama Outmon aja ya. Di rumah sakit ya, foto rumah sakit, foto film juga random sih ya. Terus juga kecuali ini pas aku dapat finishingnya, kalau nggak salah fotonya itu dia nggak di rumah sakit, jadi aku tambahin dikit sih. Ini tuh foto di dia monster sebenarnya. Aku ingat banget foto referensinya tuh monster. Tapi dia Motornya naik ini kursi roda. enggak wheelchair. Jadi kayak dia keluar dari sudut ruangan juga gitu. Jadi oh ya cocok banget nih sama Outmon yang dan di dalam ceritanya nanti ada kayak gitu juga sih. Jadi seperti ini yang aku buat untuk marketingnya. Jadi sih. Jadi lebih nangkep apa ya, komposisinya ya daripada Komposisinya, vibe-nya juga, terus aku sesuaikan sama script-nya juga. Sebenarnya sih nggak kebayang kok apa monster naik kursi roda sih tak. Tapi gini loh, di filmnya belum gua nggak salah ada nih. Oh iya dulu iya ya bukan film iya Di filmnya ada. Lu nggak ingat tuh gamenya iya. Iya. Monster naik kursi roda. Kayak tadi Kak Vita juga sempat menyinggung kalau akhirnya isinya Outmon ini ya dibikin ada warna keju hijauan, terus sedikit spoiler juga nih, ada selain di halaman-halaman promosional art, Outmon ini juga ada beberapa halaman yang tiba-tiba jadi wah full color gitu, kaget bacanya. Itu siapa yang mencetus idenya dan kenapa sih dibikin? Kenapa nggak semuanya full color tapi cuma beberapa halaman aja yang gue jadi gitu kan? Awalnya tuh kan kalau dari aku pribadi ya, dia dari ceritanya sendiri kata-kata atau ya kata-kata dari karakternya dan lain-lain itu sedikit ya. Jadi memang sangat bergantung dengan visualnya. Nah, jadi aku dan Juan kita diskusi sama itu juga sama aku. Itu tuh kita membuat di awal dia nggak detail, gambarnya tuh nggak detail. Jadi kayak kalau nanti bisa dilihat tuh banyak warna putihnya, hitamnya, gitu nggak intens kayak gitu, nggak intens banget. Terus pas sudah masuk tuh ke diskusinya atau saat si karakternya berjalan di rumah sakit, nah disitulah aku yang bagian finishingnya juga kita buat tuh lebih mencekam lagi dong gitu, lebih detail lagi dong gitu. Dan di beberapa halaman terakhir barulah aku Sanjun juga udah kita buat lebih detail dibandingkan yang pertama, yang dari halaman pertama kayak gitu. Jadi pembaca bisa oke gini ceritanya makin serius gitu untuk membaca itu gitu, karena nanti ada juga loncatan gitu sih, ntar baca deh, ntar terasa gitu. Baca tuh. Beli sebenarnya beli. Beli. Kalau baca tuh bisa baca gratis nggak beli, gimana caranya tuh ada ya? Ya siapa tahu kan. Mungkin
teman-teman yang ada di sini ada yang mau nanya mungkin? Ada. Ah, boleh. Silakan. Outbound itu nggak usah nggak apa-apa. Saya pemalu. Nggak apa, Pak. Ada di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Outbound itu tuh artinya apa? Terus karena saya graphic designer, saya penasaran. Ya itu logo. Kenapa bisa tercetus outbound-nya itu begitu? Logonya. Betul. Silakan Very juga. good. Kita mulai Tolong dari ada suara tanpa muka. Oh, suara. Suara tanpa muka. Boleh. Tadi kedengaran Kak Juan? Kedengeran. Oke. Silakan juga. Bawa WhatsApp. Siapa ini Oh, Mbak siapa? Ada di yang mau jawab? Aku. Enggak, lu tadi jawab gitu. Oh, Pak Luhut. kalau jawaban saya mengecewakan kayaknya. Silakan. Nanti saya yang satu gitu nanti. Oh, iya. Nah, sebenarnya itu anagram bahasa Sunda. Aku salah ya. Anagram dari kata mudo, terus kita balik-balik. Ada apa? Dua madu kayak gitu. Jadi balik kayaknya bagus. Karena kayak takutnya spoiler cuma kayak kita pengen present ada realita lain di balik realita gitu. Makanya ada kata-kata mudo. Terus pas dibalik awalnya ini agak lucu sih. Awalnya itu bukan outbound. Awalnya itu outnum. Nah terus karena saya salah sebut tiap kali jadi udahlah outnum aja ya. Agak susah. Tadinya oknum. Iya, tadinya oknum. Saya salah sebut tiap kali nggak jelas. Gitu sih. Mungkin dari yang lain ada yang nambah. Ini belum dijawab juga. Kenapa desainnya outbound-nya dicoret gitu, terus ada curugnya gitu. Mungkin penasaran juga. Desain logonya apa? Desain logonya juga. Estetik ya apa ya? Estetik. Apa ya? Biar terasa sesuatu yang surreal aja sih pas bikin. Makanya ada aksen-aksen ada dicoret. Kalau dicoret dulu idenya aku coret bagus. Ya udah dicoret. Dicoret apa ya? Jadi kayak ada persepsi yang salah gitu. Kalau gua ngeliatnya gitu. Apa itu? Ini tapi dicoretnya bukan gara-gara kecoret gitu kan, nggak kayak tadi salah sebut Ya untungnya dia. lagi desain logo gitu kan, aduh kecoret tapi dicoret. Untungnya enggak sih. Itu lah idenya aku. Ya mungkin saya sapu sedikit sih Juan ya biar lebih filosofis. Saya seneng yang gini-gini. Sebenarnya kita coba jabarin dulu. Outbound benar dari mundo gitu, bahasa Spanyol untuk dunia artinya. Kenapa di acak-acak, kenapa di anagram, di diskursi itu kita tuh ingin nggambarin kalau misalnya dunia ini kita tuh cerita di ini kita tuh ingin ngeliatin dunia yang terdistorsi, yang kacak gitu, scramble gitu. Nah itulah alasannya kenapa jadinya outbound gitu. Tadinya cuma kebalikan doang, tapi menurut kita kebalikan kayaknya kurang deh gitu kan. Ya udah jadilah outbound gitu. Jadi Juan tadi bilang salah nyebut itu enggak, itu bohong. Itu nggak lucu aja gitu. Nah itu terus kenapa dicoret gitu sebenarnya biar kelihatan ini aja